Sistem zonasi dirancang untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini malah menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat hingga peserta didik. Dan bagaimanakah cara mereka untuk menyikapinya? Adakah strategi khusus yang bisa mereka lakukan untuk menyikapi masalah ini? Mari kita simak bersama video penelitian kami. Saya Alexa Putri. Saya Helda Aulia Ramadhani. Saya Francisca Selvi. Saya Rosalina Getriada Sahureka. Saya Aprilia. Saya Aurea Olivia Sarah. Awal kami melakukan diskusi internal untuk menentukan fokus penelitian. Kami langsung menunjuk satu judul yang sangat menarik untuk dibahas dan langsung di-approve oleh dosen kami. Setelah judul di-approve, kami mulai membagi tugas, mulai dari pencarian teori, penyusunan pedoman wawancara, hingga pengolahan data. Proses ini cukup memakan waktu yang banyak, namun kami merasa terbantu karena kami memahami secara mendalam tentang konsep zonasi dan implementasinya sebelum kami terjun langsung untuk mewawancarai narasumber. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk langsung mewawancarai narasumber yang kami tuju khususnya kepada masyarakat dan lebih tepatnya kepada ibu-ibu, serta siswa atau mahasiswa yang sudah menerapkan langsung sistem zonasi PPDB online ini. Dan sampailah kita pada sesi wawancara narasumber. Ada yang pakai sertifikat, ada yang kayak apa, S10-nya tuh mimpi saya itu jadi terhalang seperti itu kembali ke sekolah favorit. Ke sekolahnya terus tanyakan gimana bisa masuk atau enggak. Sampai SMK, SMA semua sudah ada. Wawancara ini dilakukan dengan berbagai narasumber termasuk orang tua siswa, remaja yang baru saja mengikuti PPDB online, hingga pihak yang memahami kebijakan PPDB. Setelah melalui perjalanan yang panjang dalam kami mengolah data, mencari narasumber, berdiskusi langsung dengan narasumber, kini kami mendapatkan hasil dari wawancara kami. Kami menemukan 4 temuan utama. Pertama, sistem zonasi dianggap membantu pemerataan pendidikan karena peluang diterima lebih besar bagi siswa yang tinggal dekat sekolah. Kedua, masih banyak orang tua dan siswa yang merasa kesulitan ketika ingin masuk sekolah favorit yang berada di luar zona mereka. Ketiga, masyarakat mengalami kendala teknis dalam menggunakan aplikasi PPDB online, seperti server yang sibuk, dokumen yang gagal terunggah, atau minimnya pemahaman mengenai langkah-langkah pendaftaran. Keempat, masyarakat melakukan berbagai strategi adaptif, seperti menyiapkan jalur prestasi, meminta bantuan pihak sekolah, hingga memindahkan kartu keluarga untuk dapat masuk zona sekolah tertentu. Menarik, bukan? Dan terakhir, pesan dan kesan. Kami sebagai anggota kelompok dan narasumber yang kami wawancarai. Pesan dan kesan saya itu semoga artikel yang kalian buat itu bisa menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas khususnya dalam pengetahuan dalam sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan di Indonesia. Untuk pesan dan kesan saya terhadap penelitian yang kalian lakukan sangatlah menarik menurut saya ya, dan semoga penelitian yang kalian lakukan ini dapat berguna untuk orang-orang yang membutuhkan artikel tentang masalah zona ini. Mungkin sekian dari saya. Keluh kesah wawancara itu uang saya habis karena jajan dan bermain prosotan. Jadi pesan dan kesan saya yaitu pertama, bensin saya habis karena kita tuh jalan tuh bener-bener kayak mencari narasumber, seru sih tapi menghabiskan bensin sahabat. Lalu yang kedua,
kita kesulitan mencari narasumber karena sasaran kita adalah orang tua, terutama ibu-ibu. Kami kepanasan banget gara-gara kami tuh harus menyusuri jalan-jalan di Pontianak untuk mencari responden buat kami wawancarai, dan itu panas banget. Saya sempat tersesat dan ketinggalan di jalan, sampai-sampai saya salah memasuki sekolah. Pada saat penelitian, saya kehilangan uang 20.000 dan saya banyak jajan sehingga uang saya habis saat penelitian. Beberapa responden itu tidak bersedia untuk diwawancarai oleh kami karena mempunyai kesibukan lain, dan juga beberapa responden tidak mengerti dengan topik yang akan diwawancarai oleh kami.